Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertayang di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Ada yang kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Kuta masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita. Saudara-saudara, saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar berita ini dari radio TV di luar negeri. Oleh karena itu, terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu kabar yang membahagiakan kita semua. Tapi yang saya bingungkan tadi, Anda ngomong tentang kekosongan kekuasaan. Itu artinya apa? Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu Indonesia belum menguasai Indonesia. Lalu, apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera menyusun kemerdekaan Indonesia? Benar, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan, karena ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang di lambung syair itu benar. Kemerdekaan merupakan suatu hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta membatalkan suatu hubungan dengan Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa aku berpikir seperti itu, saudara? Karena PPKI adalah pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka daripada itu, marilah kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan lah yang harus menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Syairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dengan maksud untuk menyampaikan hasil-hasil keputusan rakyat. Assalamualaikum, Bung Karno. Salam. Maaf, apa Bung Karno nyata? Kami ingin bertemu dengannya. Kamu ada? Ada keperluan apa? Jadi begini, Bu. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu, silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas. Kang Mas? Kang Mas, ada yang datang mencari. Iya, siapa? Para pemuda datang mencari, ingin membicarakan hal penting katanya. Baiklah, saya akan menemui. Silakan. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kalau Jepang telah menyerah terhadap sekutu dari radio divisi London di Bandung. Maka dari itu,
kami, golongan pemuda, akan mengadakan rapat yang hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahasnya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan bangsa Indonesia harus dengan usaha rakyat Indonesia sendiri, tidak dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita seharusnya mempersiapkan hal itu dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk kemerdekaan bangsa kita sendiri? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa harus menunggu Jepang? Kekuatan semiliter ini tak akan mampu untuk mengalahkan pada Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kalian untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Bayangkan, bagaimana kalian tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepatlah berakhirnya penderitaan rakyat Indonesia selama ini. Ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh bangsa kita selama ini, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami izin undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi, kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Iya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan agar kita bisa mempersiapkannya dengan matang. Bagaimana kalau nanti jika semuanya akan berantakan? Baiklah, Bung. Nanti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Jadi begini, sepertinya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar semua ini. Baik, apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi di mana tempat untuk pengasingannya, Bung? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu tempat di Kerawang? Tempat ini memiliki peta dan dipimpin oleh Swedanco, sehingga letaknya di bawah Komando Purwakarta dan memiliki hubungan erat dengan Medan Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya pada malam hari ini. Para pemuda menyetujui ide dan gagasan tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pemimpinan Darwis. Iya, ada apa? Jadi gini, Bung.
Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Bu, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas dalam sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan sendiri tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana kalau perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan, Bung? Apakah kita selamanya akan menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga demi rakyat-rakyat yang telah terbelenggu bertahun-tahun menjajah di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan hal ini dengan kepala dingin, oke? Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah penyerangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak bisa menerima proklamasi dari kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa campur tangan Jepang. Sabu. Kacamata kamu mana? Oh iya, ini, Bung. Pada pukul 05.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, iya, kita akan melakukannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tak akan mengizinkan kita. Apalagi mereka tahu kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Kita akan rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjutan rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam. Ada apa, Bu? Maaf mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Baik, silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, ada. Biar diambilkan sebentar.
tanda tangan naskah itu? Menurut saya, naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh PPKI, karena PPKI itu adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa kita akan memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana yang menandatangani para hadirin seperti deklarasi Amerika? Jangan. Dia tidak boleh meniru bangsa lain. Kita berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat Indonesia. Berarti atas nama Indonesia. Ya, saya setuju dan saya juga menyusul bagaimana yang menandatangani naskah proklamasi ini adalah Anda dan Hatta sebagai wakil dari negara Indonesia. Bagaimana? Sudah bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong, Anda ketik naskah proklamasi. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Meida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, telah menemani di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih kepada Gusti Allah yang telah mengizinkan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proses proklamasi besok berlangsung? Sudah, kita akan melakukan upacara bendera dan diri lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum memiliki bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi ibu tidak memiliki kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu. Kalau begitu, buat saja bendera sederhana. Yang penting kita ada niat. Bagaimana kalau kita namakan saja dengan bendera Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita akan namakan Sang Saka Merah Putih. Sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proses proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Puja
Saudara-saudara sekalian, kami meminta para saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan hal penting bagi bangsa kita. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Gelombang ambisi kita tidak butuh perjuangan untuk memerdekakan bangsa ini. Kita hanya bangun untuk menggapai cita-cita. Semalam, kami para pemuka rakyat dari berbagai penjuru bergabung musyawarah Indonesia semata dan berkata, inilah saatnya untuk mengorbankan api Republik Kemerdekaan. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan perbuatan dari kami. Dengarkan proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Siap, ya. Luruskan. Lurus. Langkah, tegak, maju. Jalan. Bendera siap. Mana? Bendera merah putih. Hormat. Drop. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa ini telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis, perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia.